yura minha illa hadza wa hadza. Kata Nabi kepada Asma binti Abu Bakar, wahai Asma, perempuan kalau sudah haid, sudah halangan, tidak boleh menampakkan perhiasan tubuhnya kecuali muka dan tapak Kenapa? Kenapa-napa enggak? Kenapa sih, Kari? Oh, handphonenya Telepon geter. masuk. Oh, ada telepon. Oh, geter. Sorry. Ya Allah, telepon aja rame ya Kari ya. Itu bukan modus geter, modus gempa ya. Makanya, ntar gua angkat telepon dulu ya. Halo? Kejauhan. Nggak kedengeran, maaf, sorry. maaf. Oh, sini. Agak didempet ke mata. Oh iya. Oh iya. Halo. Ke kuping dong Kari. Kenapa, Din? Oh iya, kesini aja. Hah? Dede? Nggak apa-apa. Dede kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Kenapa Kari? Meninggal. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bener Kari, jangan bercanda ah. Bener meninggal. Tadi sore baru foto padahal lo sama kembarannya. Ah, Iya, siapa? basis gua. Iya. Iya, mirip kan. Orang meninggal mbak ketawa. Enggak benar meninggal. Meninggal Kari. Alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah lagi bagaimana? Assalamualaikum. Masya Allah. Dek, Apa sih? kita udah beda alam deh, lo ngapain kesini sih? Dek. Sumpah Dek, lu ada aja serem Dek. Enggak. Lagi nggak ada Dek. Ini cuma penampakan. Enggak ada tuh. Allah Akbar, Dek. Enggak ada. Ini orang tumbah ini. Enggak ada. Dek. Apaan sih? Ya penampakan, Dek. Enggak ada. Ya Bener. ampun, Ah, bisa udah nggak ada beda. begitu ya? Lah ini berasa apa kaki aneh tuh? Dek, udah Dek, kita udah pada ikhlas Dek. Jangan Apaan ganggu-ganggu sih? udah. Apaan? Keluarga udah dipanggilin semua ke Jakarta. Udah pesen besek. Udah. Jangan Mau ajak ngapain? kita Mau lagi. pesen besek segala. Ember udah disiapin. Biar Biar udah disiapin. Iya Emang Dek. ada apaan sih? Kok kayak bau-bau anyir ya? Bobo anjir. Bener. Emang saya habis makan ikan. Bobo anjir. Abis dari Morangke emang. Lu ngeliat? Ah, Din. Lu mana aja lu? Ya. Rame amat traumanya emang ada apa nih? Tadi lu kasih kabar itu, kabar buruk tadi. Kabar buruk apa? Lu ngerasa nggak? Rasa apa? Hadir makhluknya di sini. Apaan Tadi sih? pas lu telepon gua, Dedek meninggal. Wah iya, ini mau kemari mau ngabarin. Kenapa? Nih, Udin yang paling paham. Tadi begitu nelpon, Hah? bang, si Dede baru meninggalkan rumahnya, baru mau ngomong rumahnya mati, pulsanya habis. Oh, pulsanya habis. Oh. Saya mah masih hidup dari SD juga. Si hidup. Jadi bukan meninggal. Bukan. Meninggalkan rumahnya maksudnya. Kenapa nggak yang meninggal aja sih? Lu yang lu. Lu mah nyumpahin. Pantesan gua pikir kok dia nggak dikubur. Mana handphone lu? Sini gua kubur. Nah jangan bang, makanya abang kalau baru denger begitu aja udah langsung sebar-sebarin. Ya ampun. Hoak nih, hoak. Oh, oke. Oh, Hoak juga. hoax. Cari tahu dulu yang benernya bang. Kacau nih orang nih. Mau cari tahu yang benar? Mana? Iya. Itu ada Ustadz Subki. Mana Pak Ustadz? Itu tuh. Oh, iya. Nah. Nah, ini bukan hoak Ustadz nih. Oh. Bener tuh asli. Bener. Pak Junior nih kadang-kadang. Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada dan saudara-saudaraku di halaman Masjid Al-Jihad. Alhamdulillah masih semangat ya. Tolabul ilmi masih semangat. Tadi udah disampaikan tentang hoax, makanya saya mau nyampaikan antara hoax dan neraka. Berapa jaraknya? Halo? Berapa jarak antara hoax dan neraka? Di sini saya mau nyampein hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ya supaya kita bisa menghindari, karena kayak tadi dedeknya masih hidup ya, karena beritanya cuma sepenggal baru meninggal, kan rumahnya nggak nyampe ya, untung tuh belum tahlilan gitu kan. Kalau udah tahlilan kan kesian si dede. Nah, makanya di sini mau saya sampaikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Di sini katakan supaya kita menghindari dusta, ya. Dan dusta itu akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan dosa, dan dosa mengantarkan seorang ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillahi min zalik. Kita maunya ke surga. Makanya saya juga sekarang lagi sibuk nih, lagi mau bikin film.
Judulnya Booking Kamar di Surga. Tinggal kurang 5 pemain aja sebagai jenazah. Udah mau daftar aja ya kan. Ya jadi semua orang mau ke surga. Kalau nggak mau ke neraka, nah kita gunakan lisan kita. Kalau tadi saya bilang media sosial, ya mungkin perpanjangan lisan kita. Lewat jempol atau jemari-jemari kita ini kita jaga. Lewat mulut berkata yang baik, berkata jujur, jangan berkata dusta. Dan kita juga kalau mau nyebarin berita dibaca dulu. Ada orang main sebarin aja. Yang penting saya sebar. Dia baca aja belum. Nggak taunya begitu orang tanya, nggak tahu. Pokoknya tadi saya sebar aja. Ini ada hadis Nabi yang lain yang menyebutkan kafa bil mar'i kadziban an yuhaddithahu bima sami'. Artinya apa? Cukup seseorang dianggap berdusta. Dalam riwayat lain cukup seseorang dianggap berdosa kalau membicarakan apa-apa yang dia dengar. Begitu dia dengar langsung disampaikan sama orang. Belum pakai dicek lagi seperti kejadian yang tadi. Ya, kalau coba tadi kalau Haji Ari Untung langsung telepon keluarganya Dede, keluarganya udah nangis, nggak taunya anaknya nongol, gitu kan. Nah, dicek dulu, ya, diperiksa dulu. Atau istilah bahasa agamanya tabayun, jangan sampai kemudian kita dianggap berdosa dan dianggap berdusta dengan apa yang kita lakukan. Setiap yang kita dengar kemudian kita share. Setiap yang kita dengar kita sampein lagi sama orang lain. Apalagi kalau berita itu berita fitnah. Apalagi kalau berita itu adalah berita yang seandainya benar tapi bikin atau calon bikin kerusuhan dan permusuhan. Ya misalnya kita dengar satu informasi ya tentang gibahnya seseorang. Oh si itu mah misal nih ya dia mah selama Ramadan begini nggak pernah buka puasa di rumah. Di mana? Selalu nyari di masjid sebab kalau di masjid gratis gitu. Jadi kolek dari malam pertama sampai malam ke-30 gratis dari masjid gitu. Ya, dan kalaupun benar emang kenapa? Enggak apa-apa. Ya, toh jadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, kalau ini disebar, akhirnya dia dengar, mungkin dianya jadi marah. Tidak akan ada lagi kedamaian, ketentraman, enggak ada lagi persaudaraan dan persahabatan. Halo? Bu? Ini sekarang karena teknologi udah maju, saya ceramah. Ini ada yang siaran langsung juga loh. Ya, ada yang begini. Nenek-nenek ampe reot handphonenya begini. Megangin, akhirnya muka temennya yang kena gitu kan. Nah, jadi di sini mudah-mudahan kita bisa bijaksana menggunakan lisan kita dan juga jari jemari kita. Jangan sampai mengirimkan berita-berita yang menyebabkan perpecahan dan kehancuran. Amin. Ya Rabbal. Saya akan kembali, jangan kemana-mana. Di sana. Alhamdulillah. Balik lagi. Masih segar semua. Alhamdulillah. Para pemirsa GTV dimanapun Anda berada. Sekarang saya mau bicara tentang bagaimana menjaga kehormatan. Menjaga kemuliaan terutama buat yang wanita. Ya, ini yang hadir rata-rata sudah dewasa, harus menjaga kesucian, kemuliaan dirinya. Apalagi sekarang zaman gampang, moto, habis buang air dipoto, habis mandi dipoto, kalau lupa di-upload di FB, bahaya nggak? Padahal kata Nabi berpesan kepada Asma, ini binti Abu Bakar, dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Asma, innal mar'ata idza balagat al-mahid lam tasluh an yura minha illa hadza wa hadza. Kata Nabi kepada Asma binti Abu Bakar,
Wahai Asma, perempuan kalau sudah haid, sudah halangan, tidak boleh menampakkan perhiasan tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Ustadz, kalau gitu saya kemana-mana pakai mukena dong.